Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas tentang materi perusahaan. Perusahaan merupakan kata yang sering kalian dengar, yang mungkin cukup familiar bagi kalian. Apa sih sebenarnya perusahaan itu, bentuk perusahaan itu apa, dan lain-lainnya. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang perusahaan. Teori perusahaan ini juga kita gunakan sebagai pengantar untuk memasuki pembahasan materi anggaran perusahaan. Sebelum kita masuk ke materi anggaran perusahaan, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu perusahaan. Apa saja yang akan kita bahas di pertemuan ini? Ada 5 yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian perusahaan. Yang kedua, jenis perusahaan. Yang ketiga, bentuk perusahaan. Yang keempat, unsur perusahaan. Dan yang kelima, manfaat perusahaan. Kita mulai dari pengertian atau definisi perusahaan. Apa itu perusahaan? Perusahaan merupakan tempat terjadinya kegiatan produksi, baik barang dan jasa, dan tempat berkumpulnya segala faktor produksi. Perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga dalam bentuk organisasi yang dioperasikan dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan motif untuk memperoleh keuntungan. Umumnya, perusahaan berada di suatu bangunan fisik di lokasi tertentu, dan mereka menjalankan kegiatan operasionalnya, memiliki catatan administrasi, memiliki catatan keuangan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, setelah kita tahu definisi perusahaan, kita juga perlu tahu apa itu jenis perusahaan. Jenis perusahaan ada 2. Yang pertama, berdasarkan lapangan usaha, dan yang kedua berdasarkan kepemilikan. Untuk yang pertama, berdasarkan lapangan usaha itu ada 5. Yang pertama, yang A, ini adalah perusahaan ekstraktif. Perusahaan ekstraktif merupakan perusahaan yang fokus di bidang pemanfaatan kekayaan alam, mulai dari penggalian, pengambilan, serta pengolahan kekayaan alam yang tersedia. Contohnya tambang batu bara. Kemudian, perusahaan agraris merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan lahan atau ladang. Contohnya perusahaan yang bekerja di bidang pertanian, perikanan darat, maksudnya ini pengolahan air tawar ya contohnya ya. Kemudian perkebunan, kehutanan, dan sebagainya. Yang C, perusahaan industri merupakan perusahaan yang memproduksi barang mentah menjadi setengah jadi maupun setengah jadi menjadi produk siap jual. Perusahaan ini bisa meningkatkan nilai guna sebuah barang. Dari barang mentah yang nilainya hanya sekian, dia produksi menjadi barang yang jadi atau setengah jadi, sehingga terjadi kenaikan nilai suatu barang. Kemudian yang D, perusahaan perdagangan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jual beli barang, membeli barang yang sudah jadi tanpa diolah lagi. Contohnya usaha pertokoan, usaha minimarket, dan lain sebagainya. Ini kan membeli barang yang sudah jadi kemudian dijual kembali. Dan yang E, perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau layanan. Contohnya perbankan, asuransi, perhotelan, pembiayaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, jenis perusahaan berdasarkan kepemilikan. Jenis-jenis perusahaan yang kedua ini berdasarkan kepemilikan. Contohnya ada 3. Yang A, perusahaan milik negara, di mana ini adalah perusahaan yang sebagian besar dimodali serta didirikan oleh negara. Kemudian ada perusahaan atau badan hukum koperasi, di mana koperasi merupakan perusahaan yang dimodali serta didirikan oleh anggotanya di sebuah wilayah, di sebuah tempat. Ini karena banyak masyarakat, mereka sepakat untuk mendirikan koperasi untuk gotong royong dan lain sebagainya, maka itulah namanya koperasi. Badan usaha itu namanya adalah koperasi. Dan yang C, perusahaan swasta. Perusahaan swasta merupakan perusahaan yang dimodali serta didirikan oleh sekelompok orang. Ini cenderung di luar pemerintahan ya. Selanjutnya, setelah kita tahu jenis-jenis badan usaha atau jenis-jenis perusahaan, kita perlu tahu juga bentuk perusahaan. Apa saja bentuk perusahaan itu? Ada 6 bentuk perusahaan. Kita akan bahas satu persatu. Bentuk perusahaan yang pertama atau yang A, ini adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini adalah perusahaan yang dibangun oleh seorang pengusaha saja. Karena itu, jenis usaha ini tergolong kecil dan sederhana. Ciri-ciri dari badan usaha ini, perusahaan perseorangan, ialah produksi barang atau jasa yang dihasilkan skalanya itu kecil dengan menggunakan alat produksi yang sederhana. Kenapa? Hal ini disebabkan
oleh modal usaha yang hanya berasal dari pengusaha itu sendiri, sehingga cenderung minim atau kecil. Kemudian yang B, ini adalah bentuk perusahaan persekutuan perdata. Jenis usaha yang dijalankan oleh 2 orang atau lebih yang didasarkan atas perjanjian kerjasama, termasuk kesepakatan untuk membangun usaha dengan menggunakan nama perusahaan bersama. Kesepakatan di dalam badan usaha ini tidak hanya mengatur tentang kisaran modal yang harus dikeluarkan oleh setiap pemilik ya, tetapi pembagian laba atau profit atau keuntungan itu juga harus dibagikan secara adil seperti itu. Kemudian yang C, ini adalah persekutuan firma. Persekutuan firma adalah badan usaha yang dihasilkan atau dijalankan oleh 2 orang atau lebih atas dasar kerjasama. Yang membedakan badan usaha ini dengan persekutuan perdata adalah jika salah satu pemilik firma berhutang, maka seluruh pemilik menanggung hutang tersebut. Selain itu, tanggung jawab untuk membayar hutang tidak semata-mata dibebankan pada penyetoran modal usaha saja, tetapi harta atau aset pribadi juga harus disetorkan tergantung kesepakatan bersama. Itu adalah persekutuan firma. Dan yang D, persekutuan komanditer. Bentuk persekutuan komanditer adalah bentuk badan usaha yang di dalamnya berisi pemilik aktif dan pasif. Pemilik aktif adalah orang-orang yang bekerja sama mengelola usaha, sedangkan pemilik pasif adalah orang yang menyumbangkan modalnya saja. Sedangkan untuk keuntungan maupun kerugian yang dibebankan kepada pemilik pasif ditentukan dari kesepakatan di awal, apakah dibagi dengan porsi rata atau sebaliknya, seperti itu. Kemudian yang E, ini adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang dibangun dari berbagai modal saham, sedangkan yang dianggap pemilik itu adalah orang yang menanamkan modal paling besar di perusahaan tersebut, di PT tersebut. Di dalam perusahaan yang berbentuk PT, modal saham bisa diperjualbelikan. Dijualbelikan itu bisa sesuai perjanjian. Pemilik suatu PT bisa saja permanen atau bisa pula berganti tergantung siapa atau kepemilikan modal dari PT tersebut. Kemudian bentuk perusahaan yang F ini adalah perusahaan negara umum atau PERUM. PERUM adalah badan usaha yang dijalankan oleh pemerintah, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat tentunya. Untuk badan usaha jenis ini tentu sebagian besar modalnya itu dimiliki atau dikelola dan dihasilkan dimiliki oleh pemerintah, tetapi bisa jadi sebagian kecil lainnya dimiliki juga oleh swasta. Tapi yang jelas sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah. Kemudian untuk materi berikutnya, unsur perusahaan. Unsur perusahaan ini ada 7. Apa saja unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan? Yang A ini adalah badan usaha, di mana setiap perusahaan mempunyai bentuk tertentu. Apakah berbadan hukum ataupun bukan badan hukum. Contohnya usaha dagang, CV, PT, koperasi, dan sebagainya. Yang B, kegiatannya di bidang ekonomi, meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa, dan pembiayaan ataupun lain sebagainya. Yang C, sifatnya ini adalah terus-menerus. Maksudnya apa? Kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan sebagai mata pencaharian dilakukan secara terus-menerus serta bukan kegiatan insidental. Maksudnya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan ini tidak hanya kegiatan yang hanya sesekali, tapi konsisten terus-menerus. Yang D, unsur yang D ini adalah bersifat tetap. Kegiatan usaha yang dilakukan tidak berubah dalam waktu singkat, tetapi hanya bisa berubah dalam waktu yang panjang. Yang E, tentu diketahui oleh publik, di mana usaha yang dijalankan itu diketahui serta ditujukan untuk publik secara umum. Tentu diakui dan dibenarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Yang F ini mendapatkan laba. Kita tahu di mana pengertian dari perusahaan ini nanti muaranya itu adalah di keuntungan atau di laba.
Tujuan dari usaha itu adalah untuk mendapatkan keuntungan dari setiap kegiatan usaha. Yang G, pembukuan atau akuntansinya. Setiap perusahaan atau sebuah perusahaan wajib melakukan pencatatan tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas usaha. Itu adalah unsur-unsur perusahaan. Kemudian yang terakhir, apa manfaat perusahaan bagi masyarakat? Selain berorientasi pada keuntungan, perusahaan juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Antara lain, yang pertama, dia bertindak sebagai produsen barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat membutuhkan apa? Maka perusahaan itu akan menyediakan. Yang kedua, manfaat yang kedua, sebagai sumber penghasilan atau pendapatan masyarakat. Tentunya dengan adanya perusahaan membutuhkan tenaga kerja, maka akan menyerap tenaga kerja yang tentunya akan meminimalisir pengangguran yang ada. Yang ketiga, sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan penunjang pendidikan. Yang keempat, sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Yang kelima, menjadi agen pembangunan perekonomian nasional. Ketika perusahaan itu bagus, perusahaan itu mampu untuk berinvestasi, menjadi tempat untuk investasi, menjadi tempat untuk penyedia lapangan kerja, penghasilan atau lain sebagainya, ataupun dia menyediakan CSR dan lain sebagainya, perusahaan ini akan bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan masyarakat membangun perekonomian Indonesia, perekonomian nasional menjadi lebih baik. Itu tadi manfaat dari perusahaan. Terima kasih, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.